apalagi sorry di saat yang baru-baru pada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang. Mulai zaman kul huwaile kesuwen, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, langsung sendiri dan bisa bertahan sampai nulis bersama seluruh panitia, khususnya untuk majelis zikir ilham. Pertama kami dan kita semua mengucapkan selamat milad untuk majelis zikir ilham yang ke-21, Dirgahayu majelis zikir ilham yang ke-21. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk umat, makin barokah untuk semua. Membawa seluruh pengurusnya, jamaahnya menuju keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan harapan saya, meskipun nanti misalnya Bunda Nuris sudah tidak ada di dunia ini, ya kan cepat atau lambat pasti, bukan cuma Bunda Nuris, Abah Hamzah juga pasti akan mati. Cuma kelihatannya lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuris sudah purna tugas di Hongkong ini, kan gak mungkin selamanya beliau berada di Hongkong. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya majelis zikir ilham tetap eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena dari banyak majelis yang ada di Hongkong, saya perhatikan majelis zikir ilham ini luar biasa. Bisa menjadi fasilitas dari habaib, para ulama, para ustadz, para gus, para kiai yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, tidak usah aneh-aneh. Tidak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahli sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama majelis zikir ilham keren. Tepuk tangan untuk majelis zikir ilham. Keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh, nggak usah ngundang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat majelis zikir ilham aneh-aneh, saya langsung sowan ke Habib Syekh, saya langsung matur, tidak usah rawuh lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, jamaah sekalian, kita sebentar lagi. Ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja. Jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerlip-kerlipnya, terus ndasmu ganti kopior. Tuh, saya takut. Soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral. Dasku momen, dasku momen. Setelah itu viral lagi, dasmu etik, dasmu etik, dasmu etik. Makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah, saya kemarin itu nggak tahu di TV
Jadi bareng sama Bunda Nuris. Itu yang bawa saya loh, itu baru. Saya yang bawa. Padahal yang jualan dia. Terus keuntungannya juga di dia. Tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir. Kurir pembawa baju. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti tembus ke hati kita bersinar, terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di alam kubur yang gelap gulita, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. Sesuai dengan namanya yang ceramah, Anwar, itu artinya beberapa cahaya. Kalau dia kan cuma nur istiqomah, nur itu satu cahaya. Kalau Anwarun banyak cahaya, sehingga jelas lebih padam aku daripada dia. Subhanallah, saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, okay? Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Ramadan itu bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Kalau saya ngomong daurah, tarbiyah, riyadhah, paham napa mboten? Pantes. Ya pantes, nek paham sampean bunyai lho. Ramadan itu bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba-hamba yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita terlena karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan kenikmatan dan kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat nanti, yakni kebahagiaan di surganya Allah. Maka bulan Ramadan besok ini melatih kita, jamaah sekalian. Setidaknya Ramadan itu mempunyai 3 keagungan. Kalau sekarang tanganmu mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Kalau kemarin-kemarin kan agak rawan, agak sensitif. Sekarang sampean mau gini, mau gini, mau gini, mau kalau air gini, mau gini sakarepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ya, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk mencurahkan rahmat, maghfirah, barokah sebanyak-banyaknya yang itu tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih dari umur manusia sekarang rata-rata.
dan malam itu disebut Lailatul Qadar, artinya malam keagungan. Dan 3 ini saja yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Fungsi utama ada 3. Pertama, hudan linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kedua, wabayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tadi, berarti penjelasan detail tentang petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Halo? Petunjuk, penjelas, pembeda. Diingat-ingat, nanti yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap plus nanti ada jilbab dari air. Fungsi utama Al-Quran sesuai dengan ayat tadi ada 3. Petunjuk, penjelas, pembeda. Ingat-ingat, Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Geleng-geleng, ibarat kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Understand? Biarpun kongkian, tapi harus banyak wawasan, gitu loh. Maaf, pekerjaan boleh kongkian. Alah pahlawan TV saopo. Itu cah handel itu kene iki. Ini sing lumayan viral ini. Iki ya wis iya, pahlawan kesiangan. Tapi harus luas dalam hal ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran tadi sumber kehidupan, sumber keimanan. Tadi ayatnya loh. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran kehidupan. Udah pernah saya sampaikan, saking mulianya Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia. Yang ikut mulia tak doakan lancar rezekinya, banyak duitnya, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang boleh utangan. Amin. Sing diutangi lali. Ayo. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling, melalui perantara utusan namanya malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling. Diturunkannya di bulan suci Ramadan, maka dari 12 bulan
Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mau mengajar dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Majelis apapun kalau dibacakan Al-Quran pasti akan menjadi majelis yang mulia. Saking hebatnya Quran. Saya sudah sering sampaikan, orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, kebangetan. Yang sebanyak itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada kitab atau buku setebal Al-Quran ukurannya yang bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada. Bahkan orang yang tunanetra, nggak bisa melihat, itu aja bisa hafal Quran. Padahal maaf, matanya nggak bisa melihat. Beda dengan matamu, melorong tapi nggak ketok. Itu matamu. Ya Allah, anak kecil aja kadang-kadang, anak kecil, anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran loh. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah rasa-rasanya nggak mungkin. Itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi anak-anak umur 45, 45. Ya itu kan ya anak dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran juga sumber keimanan. Teman sekalian, tolong perhatikan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ayo disauti, kok sing iso jawab untuk hadiah sarung cap. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti nyauto. Jadi ayu pokok. Ayo toh, hebat. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti selamat dunia. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Eleng-eleng itu ngarep dhewe ra. Ngruwakne. Iki jenenge kupingnya mekrok tapi kopok. Baleni. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat mulia bahagia dunia akhirat. Ngono lho kok gawe status. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Tak percaya? Iman itu bikin aman. Iya, orang yang selamat dunia akhirat yang hidupnya aman itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasti aman, pasti nyaman. Karena Allah maha segalanya. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Saya sudah sering sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berharap kepada selain manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya zom. Iya, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, uang itu koncoplek. Wis diapi bolak-balik, lo kadang-kadang balesnya elek. Wonten apa mboten? Wonten apa?
Aku ngerti, wongnya nggak jilbab putih saya. Diapi balak-balik, udah kita kurang baik apa sama dia, tapi ternyata dia balasnya ke kita jelek. Ada apa enggak? Orangnya datang pakai bandu kan, bandunya ada fotonya Habib Aihat, ya itu orangnya. Oh, dicopot langsung. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah, dikei yatim rokok, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang nasib ya nasib. Kau yang mulai, kau yang berjanji. Itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan dan anak buah yang disayangi kadang mengkhianati kok. Punya teman bolak-balik diutangi, ujung-ujungnya malah menyakiti hati. Ada apa enggak? Nek utang duwe, bosone tarik-tarik, ngomongnya apik, perkara butuh duit, bareng wayahe ditagih ndelik, diparani malah mendelik, matane klirak-klirik, malah kering, ngomong kaya kire. Wonten apa mboten? Wong itu kok. Kak, kene nggih klambi putih bukan saiki. Itu kalau berharap kepada manusia, seringkali hasilnya kecewa. Halo? Udah. Iya seto. Belum sayang, bentar. Ini dulu. Iman itu berharap hanya kepada Allah. Termasuk itu pokoknya kabeh imannya harus kuat. Udah yang kedua biar gak lama-lama. Seto saya bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah shaum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya ngempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal.
Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini, kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Wes toh, jadi kumyang nggak mampu bersaing, dibuat majikan. Betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi penceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Siapa ngomong Japali? Apalagi, sorry, di saat yang baru-baru pada bermunculan, terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang kan? Mulai zaman kul huwaile. Kesuwen, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, langsung sendiri dan bisa bertahan sampai